opening. Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, alhamdulillah ilustrasi vector batch ketiga. Wah. Panjangnya perjalanan kelas ini. Dan buat ilustrasi vektor ini teman-teman jangan lupa siapkan aplikasinya ya. Oke? Aplikasinya jangan lupa. Karena ada beberapa orang yang salah nih ya kan. Jadi kemarin nggak di-download dulu di kelasnya Sebing Kisah, pada nggak download Affinity, salah, ternyata nggak bisa, salah sangka ya, akhirnya pindah ke kelas ini. Ada tiga pesertaan yang salah sangka. Jadi sebelum teman-teman salah sangka lagi, sok di-download Infinite Design-nya ya, di-download di HP Android masing-masing, Android, oke? Ya, kalau iOS di kelasnya Sebing, oke? Jangan sampai salah semuanya. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai materinya, ini mau berterima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang antusias kelas ini. Ini lihat-lihat masih banyak juga ya antusiasme warga. Maaf ada tuyul menyempil. Antusiasme warganya masih banyak banget. Banyak sekali. Nah, oke. Seperti tadi, ini lagi nyari-nyari di kelas berkreasi. Ini kira-kira ada kelas apa yang bisa diiklan? Nah, sambil nunggu teman-teman semuanya buat on cam, ini mau ngiklan ya. BTW ada yang bingung caranya buat on cam. Nah, caranya buat on cam nanti di titik 3 di bawah. Ada titik 3 di bawah pojok. Terus latar belakang dan efek di situ teman-teman bisa ganti background. Sesi foto, dan sesi fotonya ini cuma 1 kali aja dalam 2 pekan. Jadi jangan sampai ketinggalan, oke? Kalau ketinggalan sayang banget teman-teman nggak bisa ikut foto karena ini cuma sekali aja. Lumayan buat dipamer-pamerin nggak sih teman-teman? Dipamer-pamerkan, udah ikutan kelas yang harganya mahal kok, 59.000 aja. 59.000 itu udah ada voucher kalau alumni. Cuman setara kopi aja nggak sih teman-temanku? Nih Kak Tiu mau foto nih. Tuh, ayo foto nih. Yuk teman-teman yang lain, ayo semuanya buat ganti background. Nanti ya, Kak Tio mau foto nanti kita dada. Tapi ini mau memberikan kesempatan buat teman-teman yang mau on cam, silakan on cam dulu sebelum nanti kita nggak bisa pamer-pamer lagi muka kita di Zoom ini. Salvo coachnya ganteng, emang ini. Tapi kita harus semangatin, Kak Tio. Tuh katanya coachnya ganteng, coba tebar pesona dulu Kak Tio. Makasih. Tebar pesona dulu. Yes, udah 2025 ini kita doakan agar 2025-nya Kak Tio itu lancar semuanya gitu ya teman-temanku. Amin. Yuk ini udah pada oke, ini lebih kecampuran ya untuk batch ketiga ini, biasanya para pejantan tangguh. Ini ada woman, ada para pejantan juga. Ayo yang lain, ayo on cam dulu dong. Say, ditunggu ya buat on camnya. Nanti kita bakalan difoto-foto oleh Kakak Tio. Nanti kita bakal dada-dada. Teman-teman yang lain nanti bakalan di tag sama berkreasi teman-teman ya. Sambil nunggu teman-teman yang on cam, ini juga mau menjelaskan untuk sistematika kelas Zoom pada malam hari ini ya teman-teman. Jadi buat malam hari ini ada sesi materi dari Kakak Tio, dan tentu saja di akhir materi kita bakalan dapat Q&A. Jadi teman-teman berkesempatan buat tanya jawab langsung sama kakak mentor. Gitu. Nah, buat tanya-tanya dengan kakak mentor, Kakak Tio, teman-teman gampang banget caranya. Ketik-ketik aja di kolom komen, atau kalau mau on mic juga boleh banget. Nanti ya kalau mau nanya-nanya di akhir sesi. Oke, nah buat teman-teman yang mungkin nanti mau meninggalkan Zoom sewaktu-waktu, aman banget, tenang aja karena kita menyediakan recording buat Zoom-nya. Ya, jadi selama 1,5 jam ini Zoom-nya di-record, jadi teman-teman bisa simak-simak materinya kapanpun dan dimanapun. Oke, sepertinya udah pada ready semuanya on cam. Hayu kita foto, kita dada-dada dulu dong. Kakak Tio tadi mau rekam kan? Oke. Oke, kita Boleh ya. di-record oleh Kakak Tio dan semuanya dada-dada dulu ya. Mau dipamerin. Ya.
Bentar, bentar, bentar. Oke. Oke, iya yang lain yang Satu, mana dua, tiga, suaranya? oke. Yuk. Dadah, dadah. Oke, Oke. dadah dadah. Dadah, dadah, dadah. Mantap. Dadah, dadah. Oke. Oke. Makasih semuanya. Oke, terima kasih Kakak Tio. Sekarang gantian sekarang kita pose ya karena bakalan difoto sama Kakak Iza. Oke, kita pose bersama-sama. Oke, ini hitung ya. 3, 2, 1. Cekrik. Oke, satu pose lagi. Yuk, pose yang berbeda ya. Siap Kakak Iza aman? Oke. 3, 2, 1. Cekrik. Oke, terima kasih Oke. buat teman-teman yang udah menyempatkan untuk on cam. Makasih juga buat Kak Tio yang udah nge-record kita semua. Nanti pasti akan launching di IG-nya Kakak Tio ya. Sama Kakak Iza, makasih buat udah ngefotoin kita semua. Oke teman-teman, karena udah pada gak sabar pada malam hari ini, langsung aja. Oh ya Kakak Iza tercinta, tolong dijadiin host ya. Kakak Tio, Kakak Ria boleh dijadiin host juga. Co-host maksud ini teh. Ini tahu se. Yuk, yuk teman-teman, sambil nunggu Kakak Iza buat setup co-host, kita berdoa dahulu ya agar nanti lancar. Berdoa mulai. Oke teman-teman, selesai. Nah, sebelum kita mulai, ini mau tampol-tampol dulu. Kok ditampol sih? Kita toel-toel dulu Kakak Tio-nya. Kakak Tio, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tio, kenapa Kak Tio? Kak Tio Enggak semangat. apa-apa. Ya. Semangat, semangat. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tio, gimana nih kabarnya pada malam hari ini? Apakah udah siap buat memberikan materi? Alhamdulillah siap. Insya Allah siap. Oke. Aku sih siap, harus Oke. siap. Aduh, ini siap lagi ada telepon. Oke, karena udah siap Kakak Tio-nya dan peserta juga udah siap tentunya, Aini langsung memberikan highlight-nya ke Kak Tio. Silakan Kak Tio. Apa ini? Mulai ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam semua. Kenalin, saya Tio dari Pandeglang, Banten. Asal Turki, turunan Kidul ya. Terima kasih sebelumnya udah ikutan kelas desain vektor art ini di batch 3 ya. Nah, tadi ya yang masih pengen ikutan kelas desain vektor art buat memulai ini. Terima kasih banyak untuk kalian udah meluangkan waktunya di kelas vektor art batch 3 ini ya. Bentar ini sinyalnya aman nggak sinyal? Katanya putus-putus gitu. Halo? Iya kak putus-putus kak. Ah ya bentar bentar. Maaf maaf. Bentar. Maklum di kampung ini lagi di kampung soalnya. Jadi sinyalnya agak gimana gitu. Jadi bentar ya. Masih putus-putus nggak? Aman aman. Oh ya bentar. Mohon maaf ya.
Cek, 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 cek. Halo. Sekarang gimana untuk sinyalnya? Bagus nggak? Aman? 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 Aman. Oke. Lanjut, jalan. Oke, terima kasih sebelumnya udah ikutan kelas Desain Vector Art di Base 3 ini ya. Untuk malam ini kita akan membahas tentang apa itu vector art dan juga portofolio saya sebagai mentor ya. Saya di sini udah mentoring dua kali di kelas Desain Vector Art Base 1 dan 2. Dan nantinya insya Allah semoga aja ada kelas lanjutan untuk vector art ataupun kelas lainnya ya. Karena melihat antusias yang banyak, mungkin nanti ada kelas lanjutan untuk kita belajar vector art ataupun kelas lanjutan lainnya. Oke, sebelumnya kenalin dulu ya, saya seorang vector illustration artist yang vector illustration artist yang berfokus pada bidang kaos ya untuk kebutuhan merchandise. Saya selebihnya untuk kebutuhan merchandise seperti pembuatan kaos, pembuatan skateboard sini. Di belakang ini ada skateboard gitu, skateboard enamel pin. Bentar saya contohin enamel pin. Nah, kebetulan ya ini salah satu hasil saya untuk vector art ini dan ada masih banyak lainnya ya untuk kebutuhan vector. Kenapa sih saya milih vector daripada aplikasi lain? Aplikasi vektor ataupun file vektor itu banyak digunakan untuk kebutuhan printing ya, seperti pembuatan kaos, pembuatan printing lainnya karena kualitasnya yang mereka pikir lebih baik daripada kualitas raster ya. Bukan berarti file raster itu lebih jelek ya daripada vektor, tapi kebanyakan mereka lebih mencari file vektor daripada file raster untuk kebutuhan printing. Jadi kalau misalkan kalian yang pengen belajar vektor untuk kebutuhan merchandise, entah itu logo, logo juga banyakkan dia bikinnya di vektor sih. Nanti kita akan jelaskan di apa itu vector art di materi hari ini. Dan sebelum itu, sebelum lanjut ke materi, saya ingin menjelaskan dulu portofolio saya sebagai seorang mentor ya, biar nggak kelihatan mentor abal-abal. Jadi di sini akan saya share screen, share screen. Ntar yang share screen dulu. Ntar ini secara share screen di sini gimana sih biar langsung muncul di Zoom whiteboard ya? Itu apa? Lupa saya. Tolong komen dong yang tahu caranya nampilin dan Ada yang tombol share itu bukan, Kak? dan beberapa bulan nggak Zoom ini jadi nggak lupa ya. Mohon maaf ya. Mana sih ini? Bentar. Bentar, Kak. Kayaknya harus host aja deh. Saya Iya lagi. ya, coba yang jadi host tolong dijadiin host saya biar bisa share screen di sini. Tapi ntar recordnya jadi hilang nggak ya? Ini Enggak kok aman tombol aman. share warna hijau di tengah itu nggak ada, Kak. Di sampingnya react biasa. Ah, ada udah Oh, udah udah. ada. Itu berarti bisa. Tadi belum bisa. Oke, ada kan udah? Udah bisa, Kak. Tinggal tekan tombol ininya, slideshow-nya. Kita, Di bawah, yang di sebelah tanda minus itu. nah, iya. Udah, udah kan? Aman? Yang mana, Kak? Oke.
Jadi di sini saya akan jelaskan dulu portofolio saya sebagai seorang ilustrator, vektor artis ya, Dalin. Nama ini saya panggung ya, istilahnya nama panggung ya. Starrock ya, ini singkatan dari nama saya sendiri yaitu S-nya Sutantio Arkal, Arkwok ya, Starrock. Jadi mulai kerja. Ini juga terinspirasi dari Tokopedia sebenarnya. Slogan Tokopedia mulai aja dulu. Jadi sebelum apa namanya, jangan banyak mikir lah, yang penting mulai aja dulu. Jangan banyak pikir, yang penting mulai aja dulu. Kenapa? Makanya saya sering banget bilang nggak apa-apa kalian nggak punya tablet, nggak punya laptop atau segala macam, mulai aja dulu dengan HP kalian, kalian insya Allah bisa. Karena sebelumnya juga saya gambarnya lewat HP doang sih, sebelum lanjut ke tablet, ke laptop segala macam, saya mulainya dari HP dulu. Makanya ini namanya start work, mulai kerja. Jadi kayak istilah mulai aja dulu lah, jangan kebanyakan mikir, yang intinya mulai aja. Jadi saya, oke. Jadi udah ya, berdomisili Pandeglang, Banten. Di sini ada yang orang Pandeglang. Nah, angkat tangan ya. Salam kenal, saya dari Pandeglang. Mulai belajar digital art dari 2019 ya. Mulai belajar digital art dari 2019. Awalnya itu saya belajar eh, dari 2019 itu karena emang hobi aja sih, bukan emang niatin terjun ke dunia digital art. Emang kalinya hobi, hobi gambar dari kecil, hobi gambar gitu. Terus kayak coba-coba gitu. Karena kan dulu saya dari 2019 kerja di rumah makan, kerja di rumah makan. Terus karena namanya rumah makan kan banyak waktu luang ya kan. Kalau misalkan siang tuh banyak waktu luang karena sepi dibandingkan malam. Jadi daripada gabut, apa sih biar nggak gabut gitu kan. Akhirnya saya coba-coba untuk menggambar ya di digital art di HP. Mulainya di HP dulu, di HP. Terus dari 2021 saya memutuskan untuk full time jadi seorang freelance illustrator. Ini awalnya saya pakai HP Vivo Y12 yang sekarang dipakai hotspot nih. Ini HP-nya sekarang dipakai hotspot, itu masih saya pakai sampai sekarang. Oke, masih saya pakai untuk pembuatan konten HP ini. Dan untuk proyek-proyek yang berhasil saya bikin ini antara lain yaitu proyek Enamel Fins ya yang saya tunjukin ini. Ini saya dapat kiriman dari Amerika kalau nggak salah ini. Dia Enamel Fin dari Amerika. Ini dibikinnya di aplikasi Infinity Design semua. Untuk artwork-artwork saya yang berhasil saya bikin yang ini enamel pin ini saya bikin melalui HP. Oh yang ini kalau nggak salah. Oh yang dua ini nih, yang wooden puzzle saya bikin di HP terus dicetak menjadi sebuah wooden puzzle, yaitu puzzle-puzzle yang disusun-susun menjadi ikan kayak gini nih wooden puzzle. Ini saya bikinnya di HP ya, yang wooden puzzle ini. Kedua nih tapestry ya, untuk kayak gorden gitu ya, untuk tampilan dinding ini. Ini saya bikinnya juga di HP di aplikasi Infinity Design. Yang ada teaser project ini Red Bull BC One yang kemarin saya diundang untuk di acara mereka dan berkesempatan bertemu dengan idola saya. Ini Red Bull untuk kebutuhan teaser dan juga Animal Pin dan masih banyak lainnya seperti skateboard ada di belakang saya. Ini boleh saya tunjukin ya biar kalian percaya. Bentar ya. Ini hasil dari vector art saya. Mungkin nggak kelihatan ya karena ada background, nggak kedetek background. Bentar ya, kita kita biar sekalian sharing-sharing juga di sini tentang hasil-hasil karya yang berhasil saya cetak. Nah, ini salah satu karya yang berhasil saya bikin, yaitu skateboard ya. Dan ada beberapa lainnya di belakang, ada tiga. Jadi di sini saya ingin menyampaikan kalau misalkan aplikasi vektor itu nggak cuma bikin-bikin kayak logo ataupun bikin-bikin kayak vektor portrait ya. Kalian juga bisa membuat ilustrasi-ilustrasi lainnya seperti membuat teaser, enamel pin dan produk-produk lainnya ataupun album album cover. Saya juga pernah bikin tentang album cover itu untuk kebutuhan musik gitu. Jadi vektor art itu nggak cuma vektor wajah. Mungkin di sini ada beberapa yang menganggap kalau vektor art itu tentang bikin wajah aja kan.
Karena kebanyakan mereka menganggap vektor array itu tentang bikin wajah. Padahal vektor array itu kalian bisa bikin ilustrasi-ilustrasi lainnya. Dan ini beberapa karya yang berhasil saya bikin di aplikasi Infinite Design ya. Ini murni melalui aplikasi Infinite Design saya bikin ya. Yang ini tentang karakter desain. Ini Rick and Morty saya bikin untuk commission project. Dan Red Bull dan Your Style ini saya bikin untuk fan art Red Bull Dance kemarin. Ini semuanya saya bikin melalui aplikasi Infinite Design yang kayak gini. Jadi kalian bisa bikin ilustrasi juga di aplikasi Infinite Design. Dan kayak gini poster desain, kalian juga bisa bikin poster desain di sini. Saya Cedelik, ini stylenya. Ini nama stylenya saya Cedelik 3D Art. Ini poster untuk kebutuhan poster ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini sama di aplikasi Infinite Design juga. Dan untuk kebutuhan portrait illustration, nah ini mungkin banyak menganggap kalau vector art tuh bisa bikin vector art doang ya, padahal bisa bikin ilustrasi juga. Ini saya juga bikin melalui aplikasi Infinite Design full di aplikasi Infinite Design. Dan juga saya pernah bikin dark art. Kalian bisa juga, misalkan kalian yang suka bikin dark art, kalian juga bisa bikin dark art di aplikasi ini. Misalkan telaten dan mau belajar aja sih. Nah, ini Cyberpunk juga ini berhasil saya bikin, ini karya saya tentang robot atau Cyberpunk Mecha Art. Kalau misalkan kalian hobi bikin robot dan segala macam, kalian juga bisa bikin. Selagi kalian punya skill sih intinya. Dan juga ini style saya sendiri ya, Jet Angel Ornament Art. Ini style saya pribadi. Ini saya gabungkan antara seni Jet Angel, terus seni Bali ornamen. Saya gabungkan menjadi satu, menjadi style saya seperti ini. Mungkin nanti nextnya ada yang berminat tentang style ini. Mungkin saya akan buka kelas tentang style ini, cara pembuatannya, gimana prosesnya. Insya Allah saya, kalau misalkan banyak yang minat, mungkin saya akan bikin kelas khusus untuk style ornamen Jet Angel ini. Dan ini saya juga bikin di aplikasi Infinite Design. Ini untuk kebutuhan cover buku ya, jadi cover buku gitu. Jadi kan cover buku kan ada covernya. Jadi ini ilustrasi untuk cover buku saya bikin. Dan mungkin itu aja portofolio yang saya bisa tampilkan ke kalian tentang hasil-hasil kerja saya yang berhasil saya bikin. Kita lanjut ke apa itu vector art ya. Kita lanjut ke itu apa itu vector art. Oke, Infinite Design. Nah, Infinite Design ini Infinite Design adalah satu-satunya aplikasi vektor yang ada di Android yang mumpuni untuk gambar ya. Ada beberapa aplikasi vektor di Android seperti Adobe Illustrator, tapi dan juga ada beberapa aplikasi vektor lainnya. Tapi untuk kebutuhan gambar itu tidak mumpuni ya. Makanya saya sarankan untuk aplikasi vektor itu Infinite Design ya, walaupun ada beberapa masalah di aplikasinya seperti bug, masalah bugnya sih yang lebih sering. Nanti akan kita bahas di kelas nanti ya untuk masalah bug. Ini sih dan jadi slides. Oke, slide. Apa itu vektor? Pada dasarnya vektor atau grafik vektor adalah gambar komputer yang dibuat menggunakan rangkaian perintah atau sistem matematis yang mendapatkan dari jam bentuk dalam ruang dua dimensi atau tiga dimensi. Jika dijabarkan lebih luas, gambar berbasis vektor tidak terdiri dari sejumlah pixel ataupun dots. Nah, berbeda ini. Kalau misalkan gambar raster itu ketika kalian zoom itu akan kelihatan pixel dan dotnya ya. Kalau misalkan kalian pengguna raster seperti Autodesk Sketchbook,
Ibis-Fine itu ketika di zoom itu ada kelihatan pixel ataupun dotnya ya. Berbeda dengan di vector art ataupun Infinity Design ini, dia ketika di zoom itu nggak bakal pecah ya. Sehingga meskipun Anda melakukan zoom itu nggak bakal mempengaruhi kualitas dari gambar tersebut sehingga nggak pecah. Kelebihannya, ini dia kelebihan dari vector art itu ya. Kelebihan dari vector art itu gambar vektor dapat dengan mudah diubah ukurannya tanpa mengurangi kualitas dari gambar vektor itu sendiri. Nah, jadi ketika kalian ingin mengubah kualitas ataupun ketika kalian ingin mengubah ukuran gambarnya dari besar ke kecil itu gak bakal mempengaruhi kualitas dari gambarnya ya. Karena di aplikasi vektor ini kalian bisa ubah size-nya, ubah kanvasnya ya, ubah bentuk dari gambarnya, bisa kecil besarnya ya. Berbeda dengan halnya dengan di raster, kalian kalau misalkan mulai gambar harus menentukan dulu kanvas berapa yang digunakan. Berapa ukuran kanvas yang digunakan ketika kalian menggunakan aplikasi raster seperti Bizfine ataupun atau di Sketchbook. Kalau di aplikasi vektor mau dengan ukuran kanvas berapapun kalian bebas. Nanti gambarnya itu bisa diperbesar, diperkecil ya. Dan nggak mempengaruhi kualitas dari gambar tersebut. Kalau misalkan di raster kan kalian harus tentukan dari awal ini akan dicetak seperti apa, ukuran kanvasnya berapa, kayak gitu ya. Dua objek-objek dalam vector art dapat dimodifikasi secara terpisah menggunakan selection tool. Dapat mengubah bentuk, ukuran, dan detail darinya secara cepat. Nah, ini dia fitur yang saya suka dari vector art. Dia bisa mengubah dan memodifikasi objek-objek yang ada di gambarnya, seperti line art. Kita bisa mengedit line art, misalkan line artnya agak bengkok, kita pengen agak runcingin, dia bisa di vector art ya. Kalau misalkan kita di aplikasi raster itu nggak bisa diedit gitu. Untuk line artnya misalkan ada yang kelewat, kalau di raster itu harus dihapus. Kalau misalkan di vector art itu cukup kalian kan selection tool terus edit, kalian bisa modifikasi objek kayak gitu. Nanti pokoknya ada di tutorial, maaf maaf. Pokoknya ada di tutorial gambar nanti. Nah, yang ketiga juga ini salah satu pertimbangan saya kenapa pakai vector art. Jadi yang ketiga adalah salah satu pertimbangan saya pakai vector art. Gambar vektor memiliki ukuran file yang lebih kecil dibandingkan gambar raster atau pixel. Nah, ini cocok banget bagi HP kalian yang kentang. Nah, ini cocok bagi HP kalian yang kentang, pokoknya vektor ini. Karena aplikasi vektor nggak membutuhkan ruang yang besar untuk gambar ya. Aplikasi vektor itu nggak membutuhkan ruang yang besar untuk gambar. Ukuran file yang terbesar yang pernah saya bikin itu sekitar 20 MB doang sih, nggak lebih dari 50, nggak lebih dari 30 MB lah. Jadi untuk kebutuhan gambar itu masih oke lah di HP kentang seperti yang RAM 2, RAM 3. Karena tablet yang saya gunakan itu masih RAM 3, RAM 3 terus memorinya masih 32 itu masih oke banget dipakai gambar. Jadi itulah kenapa mungkin kalian masih yang punya HP, yang punya HP doang atau nggak punya tablet itu kalian cocok banget di Vector Art karena ukuran file-file yang digunakan itu kecil banget ya. Jadi masih aman. Yang keempat, memungkinkan penggunaan palet warna yang kaya dan cepat. Warna dapat diatur secara presisi. Nah, inilah kenapa nomor 4 ini poin plus untuk kita yang mungkin di bidang percetakan ya, karena untuk presisi warnanya lebih tepat ya kalau di palet warna di vector art itu. Jadi untuk pisah warna itu enak. Kalau misalkan kalian di percetakan atau apapun, misalkan ingin bikin baju kan, pasti dia akan dipisah warna terlebih dahulu. Kalau untuk vektor art itu gampang untuk misah warnanya karena warnanya lebih solid ya daripada raster. Warna vektor yang dihasilkan itu lebih solid daripada raster. Jadi untuk dicetak tuh bagus kualitasnya dan enak dipisah warna ketika proses percetakan. 5. Tidak bergantung pada resolusi layar atau cetakan. Ini berarti gambar vektor akan tetap tajam dan jelas terlepas dari ukuran dan perangkat tampilan yang digunakan. Nah, ini dia nomor 5 ini sama dengan halnya penjelasan nomor 1 ya. Tidak bergantung pada resolusi layar atau cetakan. Jadi mau ukuran kanvas berapapun, mau apa ukurannya berapapun deh, itu ketika dicetak itu hasilnya tetap bagus. Mau ukuran misalkan 3000 kali 3000, itu kan biasanya 3000 3000.
3.000 kali 4.000 itu untuk kebutuhan kaos ya. Tapi ketika kalian cetak untuk kebutuhan banner ataupun apapun itu, kayak di dinding gitu, itu masih bagus resolusinya ketika cetak. Berbeda dengan raster ya. Kalau di raster kan kita harus tentukan dulu ingin dicetak apa nih ilustrasinya. Untuk kebutuhan kaos kah, untuk kebutuhan stiker kah. Jadi harus disesuaikan dengan ukuran kanvasnya. Tapi untuk di vektor kalian nggak perlu hal itu. Kalau di vektor itu nggak perlu untuk apa namanya ngatur ukuran kanvas. Kalau di vektor itu nggak perlu ngatur ukuran kanvas, kalian tetap bisa cetak dengan hasil yang bagus. Yang keenam, ini cocok banget ini yang mata dan Prabu nih kayak saya nih. Kalau misalkan di zoom garis-garis yang dihasilkan, ya, objek-objek yang di zoom itu nggak bakal pecah ya. Jadi tetap bisa di zoom berapa kali pun untuk poin yang enam ini. Jadi untuk mata kalian yang rabun, ini cocok banget aplikasinya. Jadi nggak, inilah pokoknya mah. Nah, ini perbedaan raster dan vektor nih. Bisa kalian lihat. Ketika ini yang vektor, yang kiri ini vektor, gambar vektor. Ketika di zoom itu, seperti yang saya jelaskan, ketika di zoom itu gambar yang dihasilkan tetap bagus ya kualitasnya, nggak kelihatan dot pixelnya. Kalau di raster kita ketika di zoom, dot pixel-pixelnya ini kelihatan. Jadi kelebihan vektor itu ini kalau di zoom tetap ada kualitasnya. Nah, ada juga raster dan vektor ya. Perbedaan raster dan vektor. Mungkin kalau kalian misalkan hobi atau pengen membuat ilustrasi yang realistis, vektor itu nggak cocok untuk kalian yang pengen gambar yang realistis. Karena di vektor itu kan gambarnya solid, warna-warna yang dihasilkan solid itu bisanya kayak gini yang sebelah kiri. Kalian nggak bisa gambar seperti yang di sebelah kanan ketika kalian menggunakan vektor R ya. Kalian nggak bisa. Karena brus-brusnya nggak ada yang kayak gini. Tapi kalau kalian misalkan pengguna Ibisfine, Autodesk Sketchbook, atau Procreate, itu kalian masih bisa bikin ilustrasi kayak gini sebelah kanan. Tapi kalau untuk yang vektor, mungkin kalian nggak bisa bikin ilustrasi, ilustrasi yang realistis. Nanti saya akan jelaskan kegunaan vektor art untuk apa aja di slide selanjutnya. Nah, ini dia kegunaan vektor art. Kebutuhan vektor art yang pertama ada logo dan icon. Mungkin kalian yang di sini nggak bisa gambar atau apa kualitas gambar atau kurang bikin ilustrasinya kurang mumpuni ya. Kalian bisa mulai dengan logo. Mungkin kalian hobi bikin logo, kalian cocok banget menggunakan vector art ini sebagai media untuk membuat logonya. Karena untuk logo kan pengen di stok kan. Rata-rata untuk kebutuhan logo tuh rata-rata untuk kebutuhan stok foto ya, stok foto gitu kan. Untuk kebutuhan stok foto biasanya dia menggunakan file SVG atau file vector ya. Jarang banget menggunakan file raster. Ada sih eh, ada beberapa stok foto yang menggunakan EPS atau PSD kalau nggak salah. Tapi rata-rata stok foto itu menggunakan file vector untuk search filenya. Yang kedua, desain produk. Desain produk ini kalian bisa bikin di aplikasi vektor karena aplikasi vektor ini bagus untuk kebutuhan printing yang saya bilang tadi. Seperti yang saya bilang tadi, aplikasi vektor ini bagus untuk kebutuhan printing, untuk kebutuhan percetakan. Makanya kebanyakan untuk kebutuhan desain produk tuh mereka memilih vector art kayak gini, desain produk kayak gini. Yang ketiga web design, website design. Tentunya ini nggak bisa dibikin di Android ya, tapi ini kebutuhan vector art. Ini yang ketiga yaitu website design untuk UI UX ya. Bagi kalian yang mungkin anak UI UX ini untuk tampilan web design rata-rata menggunakan vector art yang ini. Dan kebutuhan ilustrasi, ilustrasi juga ada macam-macam ya. Yang keempat ilustrasi juga macam-macam. Ini ada logo icon, ini saya buat nih. Ini kalian juga bisa bikin logo seperti yang saya bilang di awal. Kalian misalkan bisa membuat logo icon seperti ini. Kalian bisa bikin di vector art dan juga ilustrasi-ilustrasi lainnya.
Tambahan aja dari saya mungkin kebutuhan vector art ya. Mungkin kalian ada yang senang kayak stok foto. Rata-rata untuk stok foto itu kebutuhannya dia di vector art, ya. Kayak di Shutterstock, di Favic, di Pactigi jelas vektor. Nah, apakah bisa di Infinity Design kita nyetok foto? Karena Infinity Design ini filenya vektor, kamu bisa, kalian bisa nyetok foto di website-website tersebut. Kayak Pactigi, Favic itu kalian bisa nyetok. Di Shutterstock juga bisa, karena file-file yang dibutuhkan ketika upload file itu dia SVG. Di Infinity Design kebetulan source filenya SVG, jadi kalian bisa stok foto ya. Untuk kanvas yang digunakan ketika stok foto itu ukuran layar HP ya. Misalkan ukuran layar ketika memulai project, ini tambahan aja ya, tambahan untuk sharing kita. Ketika kalian mulai project itu kan ada ukuran kanvas awal ketika gambar. Nah, itu kalian bikin aja, jangan diubah-ubah. Kalian gunakan ukuran layar HP kalian ketika kalian membuat logo ya. Ini yang ini yang saya sounding ini tentang pembuatan logo atau yang emang pengen nyetok desain. Bagi kalian yang pengen nyetok desain untuk ukuran kanvasnya, pakai ukuran kanvas yang ada di HP. Pakai ukuran kanvas HP ya. Biasanya ketika kalian memulai project itu otomatis sudah terukur untuk ukuran kanvasnya. Jadi kalau misalkan kalian pengen nyetok, pengen belajar nyetok, untuk ukuran kanvasnya jangan keluar dari ukuran kanvas layar HP ya. Nah, itu aja untuk eh, apa namanya? Stok foto ya untuk kanvasnya. Bentar, minum. Dan juga mungkin ilustrasi, dan juga mungkin kalian pengen eh, kebutuhan ilustrasi kayak misalkan selain stok foto tuh kita bisa membuat ilustrasi POS di situs print on demand ya. Situs print on demand itu situs yang menyediakan jasa percetakan, tapi kita hanya sebagai pihak ketiga. Jadi situs print on demand itu kita hanya menyediakan gambarnya saja di website tersebut. Kita upload gambarnya berupa PNG. Jadi nggak perlu tuh kayak yang kayak kalau stok foto kan dia harus mengupload source filenya, source file SVG. Tapi kalau misalkan di situs print on demand, kalian hanya mengupload file PNG-nya saja kalau di situs print on demand. Kalian bisa cari ya untuk situs print on demand. Print on demand. Kalau di situs print on demand, kalian hanya mengupload PNG-nya saja. Berbeda dengan stok foto, kalian harus mengupload source file kalau untuk di stok foto ya. Dan juga eh, yang ketiga ada lomba desain ya. Kalau untuk desain-desain kayak gitu ada lomba desain. Terus ada kalau lomba desain tuh di situs namanya 99 desain, 99 desain. Biasanya di situ ada lomba-lomba desain. Ini kita sharing-sharing aja ya mengenai dunia freelance ya. Nah, kita sharing-sharing aja mengenai dunia freelance. Dan juga untuk yang keempat itu ada situs jual jasa seperti Fiverr, Upwork, dan situs freelance itu rata-rata. Tapi untuk rata-rata teman-teman saya itu menggunakan situs namanya Fiverr untuk jual jasa. Nanti mungkin untuk kebutuhan materi tentang pemasaran atau segala macam kita di kelas berikutnya ya. Karena di kelas ini kita tentang apa namanya cara pembuatan gambarnya terlebih dahulu ya. Tapi untuk sharing-sharing aja gitu biar lebih menarik lagi apa itu berdunia freelance kan gak cuma gambar doang kan, gak cuma gambar-gambar, tapi ada hal di balik itu seperti menghasilkan uang gitu. Mungkin untuk kebutuhan vektor penjelasannya sudah cukup ya. Kita lanjut ke Q&A aja. Kak Liza, Kak Iza, tolong kita lanjut ke Q&A aja. Mungkin untuk materi-materi malam ini tentang penggunaan vektor R dan portofolio saya mungkin sudah cukup ya. Nah, semoga dimengerti. Mohon maaf jika ada penyampaian-penyampaian yang kurang, saya mohon maaf. Karena saya juga masih belajar untuk public speaking. Semoga kedepannya saya lebih lancar untuk berbicara. Oke. Dan mungkin jika ada pertanyaan nanti kita akan jawab di
sesi Q&A aja ya. Jadi terima kasih. Untuk Kak Iza, saya oper ya. Halo Kak Iza. Iya, sama aku aja ya, Kak. Oke, Oh, teman-teman, mari ya. silakan Oke, yang. Iya, bentar ya makasih ya, ini. Kak Tio, untuk penjelasan materinya. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung ketik di kolom chat atau mau tanya langsung open mic juga boleh. Yang mau izin open mic, oke, silakan Kak Fauzia Latifah. Kalau mau sharing-sharing juga boleh. Ya, silakan Kak Fauzia boleh. Ya, Pak, suaranya terdengar ya? Alhamdulillah, alhamdulillah kedengaran. Boleh, terima kasih. Apa ya? Saya ada 3 pertanyaan. Nah, yang pertama itu tentang sistem kelasnya besok. Kan Ya, kalau kalau saya lihat yang pertama ini kan Zoom yang malam ini, kemudian ya, sekali itu via YouTube, dan yang ketiga terakhir itu Google Drive kalau nggak salah ya, untuk apa, evaluasi karyanya. Nah, itu nanti sesi tanya jawabnya itu bisa live seperti ini atau bagaimana, atau hanya satu arah. Itu yang pertanyaan pertama. Dan yang kedua tentang kan yang tadi saya lihat ada portofolio coach itu ada efek yang kayak kayak cahaya ungu gitu. Nah, itu tadi saya kurang kurang ingat, Pak, portofolio yang apa itu kan termasuk gradasi halus ya. Kalau saya nyambungnya malah masuknya ke raster art, bukannya vektor art. Ini masih ya, nanti kalau dibesarkan seperti itu apakah masih bisa gas ataukah enggak? Jadi itu pertanyaan kedua ini. Yang pertanyaan terakhir, produk-produk kayak Shopee, kemudian puzzle 3D, kaos, skateboard yang tadi itu apakah dengan menggunakan kelas-kelas yang akan diadakan di 2 minggu ini, atau perlu nanti mereka mengedit lanjutan kayak misalnya kita kan udah ya kayak layer-layernya sesuai warna apa, kita cukup kirimkan file itu atau perlu diedit lagi atau. oke. Oke, Yang pertama untuk preview kelas ya. Yang pertama untuk preview kelas mengenai kelasnya di hari pertama ini kita tentang Zoom meeting yaitu preview kelas. Sebenarnya untuk Zoom meeting ini kita hanya perkenalan saja ya. Untuk Zoom meeting ini kayak preview kelas seperti apa. Kayak tadi sharing portfolio, terus juga pengenalan apa itu vector art untuk di Zoom meeting pertama sih. Dan untuk materinya nanti akan dijelaskan berupa video yang saya akan bagikan di kelas beberapa video-video tutorial. Dan untuk sesi tanya jawab kalian bisa langsung bertanya di kelas diskusi. Berhubung nanti ini ada kelasnya ada satu yang tentang pengumuman itu saya akan bagikan untuk materi-materinya itu khusus di grup pengumuman. Yang kedua ada kelas diskusi, yaitu kalian bisa bertanya di situ nanti saya akan jawab juga atau bisa bertanya secara langsung juga boleh. Untuk bertanya kayak konsultasi secara langsung itu boleh banget ya nggak perlu di kelas. Misalkan kalian malu bertanya di kelas pengen pengen nanya tapi takut takut gitu kan pengen pengen nanya tapi takut gitu. Kalian bisa bertanya langsung ke saya ya, jadi jangan malu. Jadi jangan malu untuk bertanya, silahkan nanya ke pribadi. Nanti saya akan cantumkan nomor yang bisa kalian hubungi ketika di kelas. Nanti saya akan jawab di situ. Untuk kelasnya nanti materinya akan saya rangkum juga di akhir video ya. Nah, di akhir kelas saya akan rangkum berupa PDF yang bisa kalian akses kapanpun. Jadi nggak cuma di kelas doang untuk kalian dapat materinya, nanti setelah kelas saya akan rangkum materi-materi yang ada di kelas, apa aja yang ada di kelas saya akan rangkum dalam bentuk PDF. Itu video-video link-linknya semuanya saya akan rangkum juga sehingga kalian ketika selesai kelas kalian bisa akses videonya. Dan untuk yang kedua itu tentang apa? Ini ya, gradasi-gradasi ya. Oh, gradasi ya. Untuk gradasi-gradasi itu di Vector Art juga termasuk ada gradasi-gradasi kayak gitu. Itu efeknya langsung dari aplikasinya. Entah itu di Infinity Design ataupun di
Adobe Illustrator juga ada efek-efek yang terdegradasi. Tapi apakah itu masuk raster? Enggak, itu tetap vector art ya. Itu tetap vector. Karena vector itu intinya dia objek-objeknya bisa diedit kembali ya. Seperti gradasi tadi itu bisa dihilangkan dan juga bisa diedit kembali ya. Jadi tetap vector art untuk hasilnya ya. Tapi untuk masalah percetakan gimana Kak? Misalkan ada gradasinya tadi. Nah, itu perlu digarisbawahi ya, seperti kayak gradasi tadi itu nggak bisa ketika kalian cetak, bukan nggak bisa kalian cetak sih, kalian nggak bisa pisah warna. Kalau kalian misalkan dipercetakan itu membutuhkan kayak pisah warna seperti itu kan. Atau misalkan kalian pengen 12 warna, berapa warna kan itu kalau dipercetakan pasti ditanyain. Itu kalau kalian menggunakan efek gradasi ketika membuat karya itu nggak bisa ya. Jadi cocoknya untuk efek gradasi yang saya bikin di vector art tadi, yang seperti Kak Uya sebutkan, itu cocoknya dipercetakan seperti digital printing ya. Digital printing kayak kalau di kaos kan ada DTF, GTG, itu cocoknya di situ untuk kebutuhan-kebutuhan printing yang ada gradasinya. Tapi kalau misalkan ilustrasinya simple, kayak logo yang saya bikin tadi itu cuma 8 warna atau 12 warna kalau saya kayak inget ya. Seperti kaos debus saya itu sekitar 12 warna itu nggak ada gradasi, nggak ada segala macam itu masih bisa dipisah. Intinya kalau kalian misalkan kebutuhan printing manual, itu jangan pakai efek-efek gradasi ya. Kalau untuk kebutuhan printing manual itu nggak boleh pakai efek gradasi. Dan ketika misalkan kalian ingin menggunakan efek gradasi itu pilihlah printing-printing yang digital art seperti DTF dan TTG. Tapi saya lebih nyaranin DTF sih karena kualitasnya lebih bagus kalau untuk cetak. Tapi untuk kualitas ketahanan sih lebih bagus manual sih yang nggak ada gradasi segala macam ya. Mungkin itu untuk penjelasan tentang gradasi. Dan yang ketiga apa tadi saya lupa? Pojok apa? Yang apa produk-produk untuk enamel pin, kemudian sketch puzzle itu dari file yang kelas kita udah bikin ini, apa perlu diedit lagi atau langsung mereka nanti bisa? Oh, jadi ini misalkan kita kirim filenya ke klien ya. Nah, sebenarnya nggak perlu diedit lagi, bisa sih. Sebenarnya nggak perlu diedit lagi bisa, karena misalkan ketika kita upload filenya ke SVG, source filenya SVG itu layar-layarnya sudah terpisah ya. Layar-layarnya sudah terpisah secara manual ya untuk kalau di SVG. Tapi ketika kalian buka di Adobe Illustrator biasanya nyatu, nyatu layarnya di satu. Tapi bukan berarti semua objeknya jadi satu ya. Bukan berarti objeknya semua layar-layarnya jadi satu terus objeknya jadi satu semua. Itu biasanya kalau misalkan kalian buka di Adobe Illustrator, itu layarnya jadi satu tapi jadi sub layer. Jadi satu kalau di Adobe Illustrator mungkin kalian pernah pakai Adobe Illustrator itu misalkan kalau di desain kan dia bisa kita pisah layar-layarnya semuanya. Tapi kalau misalkan kalian buka di Adobe Illustrator per SVG-nya itu akan jadi satu layer. Tapi bukan berarti objeknya itu semuanya jadi satu ya. Terus kita nggak bisa kita edit. Itu biasanya akan menjadi satu layer. Terus di dalamnya ada sublayer, sublayernya. Sublayernya itu berisi layer-layer yang berhasil kita bikin di aplikasi Adobe Design. Nah, sebenarnya nggak perlu di apa namanya edit-edit lagi sih sebenarnya kalau misalkan kita kirim ke klien. Tapi untuk kebutuhan profesional ya, seperti saya kan untuk kebutuhan kerja kan, kalian harus memisahkan atau menyediakan file seperti Adobe Illustrator-nya juga. Mungkin kalian bisa tanya ke teman gitu, minta tolong ke teman untuk convert dari SVG ke AI. Tapi sejauh ini seperti yang enamel pin, kayak enamel pin ini saya kirim PNG-nya saja sih. PNG-nya saya saya kirim, SVG-nya juga saya kirim ini. Nggak perlu edit-edit ke AI lagi. Mungkin kalau kalian misalkan nggak punya laptop atau nggak punya teman yang bisa diajak kerjasama untuk convert file, mungkin kalian di awal dijelaskan aja ke klien file apa aja yang bisa kalian berikan ke klien. Kalau untuk file SVG sih sebenarnya udah bisa banget kalian kirim ke klien, tapi kalau untuk kebutuhan profesional kan kita kayak enak aja gitu kalau misalkan kita menyediakan file AI gitu, lebih kerasa ininya profesionalnya. Tapi sebenarnya itu udah cukup file SVG juga. Kayak apa ya? Oh, kayak yang tadi Wooden Puzzle, yang puzzle-puzzle itu
saya kirim SPG doang ke Fauzia. Karena semakin sini kan saya udah apa namanya udah kelihatan profesional gitu kan, udah ke ranah profesional, jadi saya harus menyediakan file lain. Tapi untuk yang baru-baru sih nggak apa-apa kalian menyediakan file PNG-nya saja atau JPG atau SVG yang tadi itu nggak apa-apa. Yang penting kalian jelaskan ke klien, ini filenya bisa kalian tetap buka di Adobe Illustrator gitu, tapi mungkin layarnya akan jadi satu. Tapi nggak perlu khawatir, itu layar-layarnya itu menjadi sub layer yang bisa kalian edit dan pisahkan lagi. Nah, seperti itu. Oke, udah cukup Kak Fauzia? Oke. Ya, Kak, terima kasih. Baik. Selanjutnya saya bacakan dulu ini ya, bantu baca pertanyaan yang di kolom chat dulu, lalu nanti kalau mau ada yang open mic boleh setelah ini ya. Ini ada dari bentar, Kak Mira Mira. Kak Tio, vektor ini bisa untuk microstock nggak? Format file untuk uploadnya PSD atau PNG? Silahkan Kak Tio. Format file untuk kebutuhan Microsoft itu SVG ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan untuk kebutuhan stok foto, usahakan untuk ukuran kanvasnya, kanvasnya jangan melewati ukuran kanvas yang ada di HP. Biasanya kan ketika kita memulai project itu ada ukuran kanvas khusus layar HP. Nah, itu usahakan jangan keluar dari ukuran layar HP ya. Itu aja sih kalau misalkan untuk kebutuhan stok foto. Tapi apakah boleh sih untuk ukuran layar HP ketika kita upload ke Microsoft itu tetap boleh ya. Jadi jawabannya bisa banget untuk kita O- upload ke Microsoft. Oke. Misal Eh, yang kayak tadi aja yang saya sebutkan untuk persyaratannya yaitu nggak boleh keluar dari ukuran layar HP ketika cetak SPG. Oke, semoga menjawab ya Kak Mira Mira. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Afrasio. Kak, cara biar detailnya tinggi bagaimana Kak, terutama untuk bikin bulu? Cara biar detailnya tinggi bagaimana Kak, terutama bikin dulu. Mungkin appresio ya, appresio kita mungkin nanti dijelaskan di kelas aja ya untuk detail yang tinggi. Karena ini ada bikin dulu gini. Jadi Oke. mungkin akan saya jelaskan di kelas aja ya appresio. Hmm, Karena susah kan kalau menjelaskan tanpa praktek. benar-benar Kak. Itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih ada Kak dari KM, bacaannya gimana nih? KMNGZ. Oke. Kak mau tanya, saya pernah dapat klien vektor pet gitu, tapi mintanya harus 300 dpi. Itu maksudnya gimana ya Kak? Apa ada cara mengatur dpi di Infinite Design? Cara mengatur DPI di Infinity Design. Mm-mm. Ini ada udah beberapa teman yang udah jawab sih. Mungkin bisa Iya sih. diklarifikasi, Kak. Oh, untuk masalah DPI sih, kalau di Infinity Design itu nggak ada ininya sih. Kalau di Vector itu PPI ya, maksudnya PPI, ya, bukan DPI. Kalau DPI kan dot per inch ya. Itu istilah dot per inch kalau DPI itu. Kalau PPI itu pixel per inch kalau misalnya. Sama aja sih sebenarnya. Tapi apakah uh, vector tadi kita mintanya harus 300 dpi? Sebenarnya nggak harus sih. Kamu jelasin aja ke klien, saya menggunakan vector R yang resolusinya sampai dengan 5.000 pixel. Gitu aja. Untuk ML gadget, kalau misalkan ada klien lagi yang minta 300 dpi, jelasin aja. eh, saya menggunakan vector R yang kualitas karyanya hingga 5.000 pixel. Itu udah mantep banget kalau kamu jelasin kayak gitu. Nggak perlu DPI DPI. Tapi ini sih, kalau misalkan ditanya gitu aja. Pokoknya vector R, saya menggunakan vector R dengan kualitas tinggi sampai 5.000 pixel. Gitu aja. Oke, Kak. Terima kasih. Selanjutnya kita ke pertanyaan Kak Tia Rosa. Kak, nanti diajarin upload vektor di web-web yang jual gambar vektor enggak, Kak? Ya Rosa.
Mm-mm. Untuk diajarin vektor, untuk diajarin upload vektor di web ini sih belum sih, untuk di kelas ini belum ya. Karena ini kan di awal ini namanya kelas vektor untuk pemula ya. Jadi mungkin kita fokusnya ke gambar terlebih dahulu aja sebelum kita mulai ke upload-upload dan segala macam ya. Mungkin nanti untuk sharing-sharing boleh sih ke Tia Rosa atau di, gak cuman itu aja sih. Nggak cuman bahas tentang gambar aja, mungkin kita di kelas diskusi karena kan kita ada namanya grup diskusi, mungkin kita bisa diskusi segala macam di grup ya. Oke, tapi untuk di kelas kini karena berhubung kita kelas untuk gambar, jadi untuk masalah atau stok-stok kayak gini belum ya, jadi Oke, gitu ya Kak Tia. Tadi saya izin nambahin ya Kak, masalah yang tadi ditanya sama Kak Fauzia tentang kelas selanjutnya gitu, gimana diskusinya. Nah, tadi kan udah dijelaskan kalau nanti eh, pertemuan berikutnya Kak Tio akan mengirimkan materi di jam 6 sore sampai sekitar jam 6 sore sampai jam setengah 8 malam. Nah, setelah Kak Tio kirim materi, teman-teman nyimak, kemudian teman-teman bisa praktek langsung. Nah, kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan dari materi itu, teman-teman bisa diskusi di grup chat nanti. Nah, di kelasnya itu kan udah masuk grup ya. Nah, itu on 24 jam nanti teman-teman bisa tanya di situ, diskusi di situ sama Kak Tio gitu ya. Jadi walaupun kecuali jam tidur ya. nggak dua arah seperti ini, insya Allah diskusinya bakal apa namanya tetap bisa berjalan dengan lancar lah gitu ya. Walaupun by chat kan terbatas tapi nggak apa-apa, insya Allah bisa dijawab sama Kak Tio. Begitu ya. Nah, terus Iya mungkin. selanjutnya ada dari Kak Ryuji. Ukuran layar HP itu maksudnya 9/16, Kak? Apa ukuran bawaan Infinite Design-nya? Nah iya, untuk ukuran HP itu maksudnya yang 916 ya. Pokoknya ketika kalian memulai project di Infinity Design itu biasanya eh, udah otomatis ukuran kanvasnya ini ya terisi ya. Tergantung HP-nya apa sih, kalau misalnya kalian pakai tablet mungkin beda lagi. Tapi intinya nanti di Infinity Design itu ada kayak kanvas khusus untuk pembatas ukuran HP kalian. Oke. Begitu ya, Kak Ryuji. Oke, sepertinya sudah itu aja pertanyaan via chat. Nah, sekarang ada yang angkat tangan, Kak Taufik. Ingin bertanya, silahkan Kak Taufik, boleh open mic. Oke Kak, izin bertanya, Ya, silakan Kak, gimana? kenapa versi yang digunakan pada Infinity Design itu kita disarankan menggunakan versi lama? Apakah versi lama dan baru mempengaruhi bug dalam aplikasi? Terima kasih. Nah, gitu. Oke, oke. Kenapa sih saya menjalankan versi lama dibandingkan terbaru untuk Infinity Design ini? Karena jawabannya versi terbaru itu banyak bug. Cuma satu doang alasannya, karena versi terbaru itu banyak bug dibandingkan versi lama. Kebanyakan eh, pengguna Infinity Design itu teman-teman saya terutama, kami menggunakan Infinity Design versi lama antara 3412, 3410, 3421. Jarang sekali kami menggunakan yang versi yang ada di Play Store atau versi terbaru ya. Jadi untuk Infinity Design saya sarankan versi lama yang ada di situs UpToDown, kalian bisa download di situs uptodown.com. Kalian bisa download versi 3410, 3412, 3421 atau versi yang lainnya ya. Tapi jangan versi yang terbaru ya. Jangan versi yang terbaru saya saranin. Karena bugnya juga berbeda. Versi yang ada di Play Store itu biasanya untuk bugnya lebih banyak daripada versi terlama. Jadi itu sih alasannya kenapa saya sarankan versi lama dibanding versi terbaru. Makanya saya bilang di awal di grup tadi, pokoknya siapkan mental dan kesabaran kalian ketika menggunakan aplikasi ini. Saya juga menjawab. Sudah cukup menjawab, Kak Taufik? Ya Kak, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ini ada pertanyaan lanjutan Kak Tio dari Kak Fauzia. Downgrade versi ini apakah mempengaruhi hasil vektor SVG-nya nanti?
Untuk downgrade versi ini mempengaruhi nggak sih untuk hasil vektornya? Enggak sih. Untuk hasil vektor SVG tetap bisa diedit kembali di Adobe Illustrator ya. Enggak bakal mempengaruhi kualitas dari si filenya ini. Cuman yang membedakan ya itu aja sih. Versi-versi baru biasanya banyak bugnya aja dibanding versi lama. Makanya saya saranin versi lama. Tapi untuk kualitasnya tetap bisa. Jadi kita buka di Adobe Illustrator ataupun Corel. Gitu ya Kak Fazia. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Ryuji lagi. Untuk fitur-fiturnya bagaimana Kak? Apakah ada perbedaan signifikan? Mungkin tadi yang versi. Untuk fitur-fiturnya gimana perbedaan signifikan kan antara yang baru mungkin yang semua lama apa yang mau juga gitu kan. Untuk fitur-fiturnya nggak jauh beda. Cuman yang ori kan kita harus diwajibkan bayar kan. Kalau untuk yang ori kan kita bayar cuma sekali bayar. Untuk aplikasi Infinity Design itu sebenarnya cuma sekali bayar biasanya 60.000. Tapi kalian tunggu aja coba. Biasanya aplikasi Infinity Design ada diskon. Sekitar kalian tunggu sekitar 1 hari atau 2 hari biasanya mereka ada diskon. Jadi totalnya 40.000. Jadi 40.000 atau 60.000 ini permanen ya, permanen. Jadi untuk fitur-fitur yang digunakan yang ada di aplikasinya atau di versi-versinya itu sebenarnya sama aja sih, nggak ada yang beda. Sama aja sebenarnya. Jadi saya saranin ini aja, saya saranin versi lama agar bugnya sedikit. Iya, Tia Rosa, gimana? Halo Kak, aku Tia. Mau tanya Kak, kan ini ada Infinite Design sama Infinite yang Painter. Tadi sebenarnya udah tanya di grup, terus ada teman-teman yang udah jawab. Cuma aku kayak pengen lebih detailnya aja. Itu tuh bedanya itu apa, terus apa untuk hasilnya itu nanti juga beda, terus kayak toolsnya itu apa juga beda. Gitu. Terus sama ini, biasanya kalau save kan itu ada SVG terus JPG apa mereka juga untuk save-save-nya itu beda file gitu. Makasih. Oke, terima kasih Kak. Ya. Nah, untuk perbedaan antara Infinite Painter dan Infinite Design itu terletak dari filenya. Kalau Infinite Design itu khusus vektor ya. Nah, kalau Infinite Painter itu raster seperti InDesign atau Autodesk itu. Tapi tool-tool yang ada di Infinite Painter dan Infinite Design itu nggak jauh berbeda sih sebenarnya. Untuk tool-tool yang ada di Infinite Design maupun Infinite Design itu sebenarnya tool-toolnya nggak jauh berbeda daripada Infinite Design. Cuman yang membedakan yaitu untuk Infinite Design dia vektor dan untuk Infinite Painter dia raster. Dan ketika upload file ya tentu beda. Kalau untuk Infinite Painter dia ada PSD, terus ada beberapa file sih sebenarnya kalau di Infinite Painter tuh lebih lengkap gitu ya kalau untuk kebutuhan apa namanya kita search file kayak gitu. Ya. Tapi kalau untuk di Infinite Painter kalian bisa buka di Adobe Photoshop ya, bukan Adobe Illustrator. Kalau di Infinity Design baru dia bisa kalian buka di Adobe Illustrator karena dia vektor. Ya, yang membedakan cuma jenis filenya aja sih. Tapi untuk tool-toolnya hampir sama, hampir sama. Tapi kegunaannya berbeda ya. Kalau kegunaan itu antara Infinite Painter ataupun Infinite Design untuk berbeda ya untuk kegunaan. Mungkin itu aja Kak. Mungkin ada lagi ini yang di komen. Ada lagi nih Kak. Kak Tio, apa jika pakai APK Mode gak, gak apa-apa buat klien daripada beli ya Kak? Hmm, Gimana tuh Kak? saya, saya bukan Ustadz lagi. Jadi nggak bisa jawab kalau soal yang ini. Aku salah ngomong, saya nggak punya dalilnya. Kalau Tapi Kak Tio nyaraninnya apa? Yang resmi aja. aplikasinya justru kalau buat kerja saya selalu menyarankan yang harus sih. Ya, kerja maupun ini mau Oke. kerja terutama bekerja sih. Dan saya sarankan untuk aplikasi yang resmi karena banyak sekali. Karena cuma bayar sekali cuma 40.000 sama 60.000 bayar sekali doang seumur hidup.
Dan itu aplikasi kalian bisa pakai seumur hidup dan bisa dipakai beberapa HP juga. Dan bisa kalian ketika ganti di page, kalian bisa login aja tinggal langsung. Jadi 60.000 doang gitu. Dipakai saya untuk permanen dan lebih berkah. Iya, begitu ya teman-teman. Disaranin pakai aplikasi resmi aja, jangan mod-modan. Kalau untuk latihan nggak apa-apa mungkin. Oke, selanjutnya Oh, ada dari, nggak tahu nih, mau nanya Kak, saya download di Up to Down, tapi sering gagal belinya. Terus saya masuk ke Play Store baru bisa saya beli. Terus nanyanya apa Kak? Gimana? mulai saya download di Aptidon tapi sering gagal belinya. Terus saya masuk ke Play Store baru bisa saya beli. Alhamdulillah berarti. Iya, berarti Alhamdulillah. kan udah terpecahkan kan? Iya. Dayanya apanya nih Kak? Berarti udah tinggal login aja, tinggal login yang ada di Aptidon ini. Tinggal login aja. Oke, gitu ya Kak. Kalau misalkan nah, ya, kalau misalkan nggak bisa login di misalkan kalian udah download ya di Aptidon. Kalian udah beli yang di Play Store, kalian udah beli. Tapi kalian pengen download yang ada di Aptidon ini, kalian tinggal login aja. Tapi misalkan kalian kalau misalkan gagal, coba aja berkali-kali. Nah, coba aja berkali-kali ya. Tapi misalkan kalau nggak ada keterangannya, itu udah masuk sih sini biasanya. Biasanya udah masuk sih walaupun nggak ada keterangannya. Intinya kalian udah beli berarti udah aman. Oke, gitu ya Kak. Oke, selanjutnya ada dari Kak Suharti. Kak Tio, saya baru download aplikasi Infinite Design. Minggu lalu free trial 7 hari. Sekarang baru buka ada tools yang diharuskan beli. Mohon infonya Kak, baru pemula belajar dari nol. Terima kasih. Oh, kalau untuk ya seperti saya yang jelaskan tadi sih, kalau untuk Infinity Design, eh, kalau untuk Infinity Design sih yang ori harus beli sekitar 60.000 ya. Jadi itu sih. Gitu ya Kak Suharti. Tadi udah dijawab juga sama Kak Tio sebelum di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Oke, selanjutnya ada dari Kak Afrasio. Sini Infinite Design kadang memang sering error. Kalau Infinite Design itu memang boros baterai ya, Kak. Kalau simpan SVG bisa diedit orangnya tidak kalau punya aplikasinya. Lalu kalau ganti device perlu bayar ulang nggak? Nggak, Kak. Nah, Kalau untuk kena virus. kalau mau takut kena virus, nah itu juga sih. Kalau Infinity Design nanti untuk masalah error-errornya ini nanti kita bakal bahas di materi tentang solusi bugnya ya. Nanti saya akan jelaskan di kelas untuk masalah errornya. Kalau untuk masalah boros baterai sih nggak tahu sih ya kalau misalnya saya nggak pernah nyoba gitu kan kalau untuk ngecek-ngecek gitu untuk masalah baterai ini. Saya kalau untuk masalah baterai saya jujur nggak tahu. Ya. Nah kalau masalah SPG bisa diedit orangnya tidak kalau di aplikasinya. Kalau SVG ini kalian bisa buka di aplikasi di software Adobe Illustrator ataupun CorelDRAW ataupun software vektor lainnya yang ada di laptop ya. Tapi apakah bisa buka di SP bisa diedit lagi? Bisa sih kalau misalkan diedit lagi di Adobe Illustrator ataupun software lainnya. Tapi misalkan kalian ketika ngirim terus SVG terus pengen buka di HP gitu kan maksudnya itu ada beberapa yang bisa sih. Ada beberapa yang bisa di page tertentu sih. Saya pernah konsultasi atau nanya-nanya ke teman-teman yang menggunakan Infinity Design. Katanya ada beberapa di page yang bisa ketika misalkan kalian ngirim file SPG dari Infinity Design, terus kalian buka di HP lain itu ada beberapa yang bisa, ada beberapa yang enggak. Mungkin nanti akan saya jelaskan ya apa namanya tentang masalah misalkan kalian nih misalkan kalian ngerjainnya di HP, misalkan kalian ngerjainnya di HP, terus pengen mindahin ke tablet nih, kalian beli tablet baru, tapi yang file yang ada di HP ini belum sempat kalian selesaikan, itu filenya bisa kalian pindahkan ke tablet. Nanti saya akan jelaskan caranya di kelas ya untuk masalah ini, yang project project di HP kita pindahkan ke tabletnya. Tapi untuk buka SPG ini di page lain saya belum ini ya, belum ngerti caranya gimana.
Kalau misalkan udah beli, kalau ganti device perlu bayar ulang nggak perlu, tinggal login aja ya. Nggak perlu beli, jadi seumur hidup tinggal beli aja. Oke, mungkin udah gitu aja. Asal nggak lupa akunnya ya, Kak. Ya betul. Asal nggak lupa akun yang kita beli Betul. ketika kita beli, biasanya kan harus login kan, Hmm. harus mencantumkan Google Play gitu. Nah, kalian tinggal login sesuai dengan akun Google Play kalian. Oke, begitu ya, Kak. Semoga menjawab. Kak Afrasio mau ngomong kayaknya, Kak. Boleh, silakan. Izin tanya Halo. Kak, soalnya kan di deviceku itu kalau apa ya, Infinite Hmm. Design itu nggak ada tulisan akunnya Kak. Jadi kalau ganti device kan berarti bayar Tapi lagi udah juga kan ya? Maksudnya nggak ada tulisan akunnya atau dia tapi di udah tag lomba, email sendiri ya? tapi udah coba login nggak? Seperti yang saya bilang tadi, bisa login berkali-kali. Tapi misalkan kalian nggak tertera sih akunnya, itu biasanya udah login tapi nggak ke ini aja, nggak ke detect aja, tapi udah login aja. Soalnya saya juga sama. Di HP itu bisa login, tapi di tablet nggak bisa login. Tapi itu sebenarnya udah login. Pokoknya kalian coba berkali-kali login ya. Pokoknya dicoba untuk Appressio, dicoba berkali-kali login. Kalau misalkan nggak ada tampilan akunnya, itu sebenarnya udah login sih. Jadi kalian nggak perlu beli-beli lagi. Oh, Kalian di tablet saya oke juga Kak. sama Berarti tuh, dia seperti di itu. tag email yang kita pakai apa gitu ya? Gimana gimana? Oke Kak, aku kasih. Oke, Kak Afrasio. Ya, Oke, ada pertanyaan lagi, Kak, dari Kak Tia. ya. Kak, di tab saya kenapa nggak bisa install yang dari web ya, Kak, Infinite-nya? Padahal saya sudah mengatur pengaturannya untuk izin installnya. Gimana, Kak? Sebelumnya pakai tab apa ya ini? Ya, tabnya apa, Kak? Untuk Yang... tablet yang biasanya untuk versi iOS terbaru itu iOS 14 ya, Oh, bukan iOS sih. Android tab. Android berapa ya? Hmm. Oh, bentar. Tabku itu kan pakai Redmi, Kak. Bentar ya, aku lihat dulu. Android berapa? Biasanya Hmm. Redmi Pad SE ya. Bukan, Redmi Pad aja. Kan ada SE, terus Redmi Pad, baru Redmi 6 kan. Pakai Androidnya itu pakai Hyper OS yang 1.0.3.0. Androidnya berapa itu Androidnya? Oh nggak pakai Android ya kalau pakai Android nggak sih? Kalau Iya, Redmi Android ini Kak. Versi Androidnya 14. Android 14 ya. Kalau Android Versi 14 yang 3421 bisa di-download nggak Kak? tiga itu yang paling, maksudnya kan di yang di website yang kakak nyaranin kan ada 3 versi kan. Yang 1, 2, sama Ya. ketiga yang paling baru kan. Aku coba download yang paling baru itu, tapi nggak bisa. Yang Nggak mau dia. 3421 ya? Ya, yang pokoknya yang terbaru dari website yang kakak saranin itu. Oke, oke. Nanti mungkin bisa di chat pribadi aja ya untuk Kak Rosa, untuk saya bantu Oke, untuk menyelesaikan gimana cara download Kak oke Rosa. Kak. Oke. Siap. Thank you. Oke. Oke. Sudah habis pertanyaan di kolom chat. Mungkin bagi teman-teman yang mau open mic, silahkan. Masih ada waktunya ya, Kak, ya? 15 menit lagi. Iya, bisa ada waktu sekitar 15 menit lagi untuk pertanyaan lanjutan atau apa-apa, sharing-sharing segala macam lah. Mau Ya. nanya-nanya apa aja tuh bebas sih. Iya, Soalnya malam ini tuh kita sesi ngobrol aja sih sebenarnya malamnya. ketemunya juga cuman sekali ini doang kan, Kak? Berikutnya kan cuman dari YouTube doang. Ayo, teman-teman, silahkan yang mau nanya. Nah, ini ada nanya nih, best device apa, Kak? Gitu. Rasio base device apa? Base device untuk kebutuhan gambar sih. Base device untuk kebutuhan gambar sih. Saya bisa nyaranin untuk misalkan 3 juta ke bawah sih ada Advanced Sketsa, ada
iPhone sketsa sama Redmi Pad lah. Xiaomi Pad itu kayaknya ada yang 2 jutaan sih. Nggak tahu Xiaomi apa Redmi Pad itu. Yang harganya 2 jutaan. Pokoknya iPhone sketsa, Huawei MatePad P11s kalau masih ada ya. Di sekitaran 2 juta setengah sih kalau nggak salah. Untuk kebutuhan gambar sih itu masih oke sih menurut saya. Untuk kebutuhan gambar masih oke. Nah, kalau misalkan kalian pengen beli device baru untuk kebutuhan gambar, saya saranin untuk channel YouTube ya, channel YouTube Mike Canvas saya tulis. Ini ini beliau sering banget, ini beliau sering banget untuk sharing-sharing mengenai tablet-tablet gambar yang digunakan. Jadi beliau reviewnya seputar Illustrator ya. Sebagai ilustrator tuh gimana menggunakan tablet ini. Jadi untuk kalian misalkan pengen beli tablet baru untuk buat gambar, eh, ini aja nih, Mike Canvas. Beliau sering banget review tablet baru untuk kebutuhan gambar dari segi ilustrator. Ya. Nah, dicatat ya teman-teman itu nama channelnya biar nggak lupa. Oke. Oke, yang lain mungkin ada, boleh. Ada yang lain lagi sih, Mas? Sebelum kita tutup kelasnya, tutup kelasnya sih, tutupnya maksudnya. Nah, tuh ada Kak. Coach Tio, nanti setelah 2 pekan kelas ini apakah masih bisa diskusi? Kak, Masih banget kalau dia tiba. tapi di Untuk grup nggak bisa ya Kak diskusi ya? pribadi, wah, Kalau di grup nggak bisa ya Kak? Kan udah di close biasanya kalau udah 2 minggu. kalau di grup biasanya udah di close sih. Tapi untuk pribadi, untuk ngecek-ngecek pribadi sih masih bisa banget untuk misalkan ada pertanyaan seputar desain atau apapun itu, kalian bisa tanya langsung melalui chat pribadi dia. Jadi nggak hanya di kelas doang kalian bisa nanya, tapi kalian bisa nanya secara pribadi. Tuh teman-teman, udah dikasih akses full sama Kak Tio. Pakai Untuk stylus stylus, nggak Kak? Nah, ini. nah kalau untuk stylus pen itu kalian perlu banget untuk kebutuhan gambar ya. Ini sangat amat memudahkan ketika gambar ya. Ada beberapa stylus yang saya sarankan. Ada yang 40 ribuan, ada yang 100 ribuan. Mungkin saya nanti kirimkan di linknya di grup ya. Saya akan kirimkan link stylus-stylus yang saya pakai di grup biar kalian langsung dicek aja. Nggak perlu nyari. Oke, terima kasih Kak Tio. Mm-mm. Ada lagi Kak teman-teman yang ingin bertanya? Ada lagi nggak ini ada? Ini ngobrol-ngobrol aja apa aja sih? Ayo maming, maming. Ayo ngapain itu? Mas Maming. Pak Maming mau nanya apa? Yang lain? Mungkin ada yang mau share pengalaman, boleh. Share pengalaman boleh. Apa? Share Mau penghasilan dari curhat? hasil vektor. Mau mau cek kodam boleh? Mau cek kodam siapa? Mau red IG, mau red IG. Biasanya kan banyak di TikTok sekarang red IG. Kak, ada Kak Ryuji tuh, rekomendasi channel YouTube buat desain yang biasa Kak Tio tonton. Oh, rekomendasi kalau gitu dan buat desain yang bisa Kak. Saya tonton itu. Kalau di Indonesia itu ada namanya Ilus. Bentar, kita sih. Tipol. Ini Ini kalau untuk di Indonesia ada namanya ilustrasi. Ini beliau dari lulusan dia dari Indonesia. Beliau itu lulusan dari apa ya? Pokoknya di luar negeri sih. Jadi di kampus benar-benar yang mempelajari tentang ilustrasi. Kalau di Indonesia kan dia cuma mempelajari DKP, ya udah DKP aja tuh. DKP aja kan. Semuanya dipelajari. Tapi kalau di luar negeri katanya ada khusus lagi untuk ilustrasi lebih khususnya. Ada juga kelasnya. Beliau juga suka buka kelas nih, ilustrasi. Ilustrasi ini suka buka kelas, tapi kelasnya harganya 10 juta. Wow, fantastic. Tapi harganya 10 juta. Cuman berapa persen dari harga kelasnya Kak ini ya?
Kak Tio ya. 0,0000000. Gak apa-apa, tapi ilmunya kan banyak. Iya, kayak karena kita kan lulusan ini juga. Kalau saya, ya lulusan SMA doang sih. Merendah ya. Rendah. Oke. Tinggal beberapa menit lagi teman-teman nih, silahkan. Oh, ini ada lagi pertanyaan. Share Kalau tips saya tuh atau baru kendala. begini. Share tips atau kendalanya ya. Mm. Share tips atau kendala pas awal trip itu jadi faktor taktis dong ya. Nah mungkin ini sharing juga ya, sekalian sharing. Begitu. Mungkin bagi kalian, ini nggak cuma faktor artis saja ya. Semua ilustrator, freelance, ilustrator apapun itu. Ketika kalian mulai terjun dari freelance ya, freelance pokoknya ya, freelance ilustrator, kalian harus punya penghasilan tetap dulu ya. Intinya apa? Ini si freelance ini, si freelance ilustrator ini menghasilkan nggak buat kalian gitu? Apakah per bulannya udah cukup, mumpuni untuk kebutuhan kalian sendiri, untuk tabungan segala macam, orang tua atau pacar segala macam lah pokoknya. Apakah udah cukup dari penghasilan si freelance ilustrator ini? Nah, baru setelah itu, misalkan kalian udah dirasa cukup, baru putuskan terjun full time untuk freelance atau full time freelance dan jadi seorang ilustrator. Tapi kalau misalkan kalian eh, ini masih ragu-ragu, sebaiknya kalian punya pekerjaan lain di luar dari seorang freelance ilustrator ya. Jadi misalkan kalian di luar itu seorang kerja kantoran, tapi malamnya kalian ngerjain ilustrasi, itu bisa banget ya. Tapi kalau kalian pengen benar-benar full time menjalani sebagai seorang ilustrator, ya kayak gitu. Kalian harus punya ini dulu, punya penghasilan yang tetap di ilustrator ini. Dan juga harus pintar mengatur keuangan sendiri. Harus pintar mengatur keuangan sendiri. Karena kan di freelance ini kita nggak ada gaji, nggak ada apa namanya, tunjangan segala macam, nggak ada apa, pokoknya nggak ada lah, pokoknya harus sendiri lah. Kita harus pintar-pintar mengatur, mengelola keuangan ketika menjadi seorang ilustrator freelance ini. Jadi eh, inilah pintar-pintar mengatur keuangan juga salah satu tips untuk pemula. Dan juga ketiga, kalian harus punya tabungan minimal punya tabungan 2 atau 3 bulan ke depan. Punya dana darurat apa? Dana darurat atau tabungan sekitar 2 sampai 3 bulan ke depan. Karena namanya freelance ini kan, karena namanya freelance atau ketika kalian memutuskan jadi full time freelance ini, namanya kerjaan kan nggak tiap hari datang kan, nggak namanya kerjaan nggak tiap hari datang. Jadi diharapkan dana sekitar 2 sampai 3 bulan ini kalian untuk jaga-jagalah ketika nggak ada kerjaan bro. Dan juga awal terjun jadi vektor artis, tipsnya kalau untuk kendala sih mungkin yang tadi saya sebutkan aja untuk kendala-kendalanya ya. Dan untuk tips yang lainnya ketika kalian terjun ke dunia freelance, eh, share sebanyak-banyaknya portofolio kalian. Mau itu jelek, mau itu bagus, diharapkan ini ya. Pokoknya jangan takut untuk sharing karya kalian ke sosial media atau kemanapun itu. Pokoknya banyak-banyakin portofolio yang ada di sosial media kalian. Dan personal branding kalian ya, personal branding kalian apa? Misalkan aku kan di Facebook, di IG ataupun di TikTok kan fokusnya ke ornamen ya. Kalau kalian lihat ilustrasi-ilustrasi yang berhasil aku bikin di IG itu lebihnya ke ornamen. Dan juga untuk konten-konten yang dibagikan itu seputar tips mengenai desain di Android. Nah, kalian juga harus punya ciri khas tersendiri ketika memulai terjun di dunia vector art atau freelance ini ya. Apa sih eh, niche niche kalian tuh apa sih keunggulan kalian daripada artis lain itu. Misalkan logo kan ada banyak tuh, ada logo gaming, ada logo icon, logo perusahaan, logo segala macam lah pokoknya. Pokoknya kalian harus punya satu ciri khas yang menonjol, dan ketika klien misalkan nyari kalian tuh gak susah. Jadi udah tahu nih, wah gue pengen bikin logo gaming sih ke si A gitu. Jadi udah tahu kayak gitu untuk tips. Dan tips selanjutnya ini sih, secara tips-tips selanjutnya yaitu fan art.
fan art. Jadi kalian harus sering-sering bikin fan art seperti fan art Red Bull tadi. Saya bikin fan art untuk Red Bull. Alhamdulillah saya sendiri diundang langsung untuk di beberapa acara di Red Bull dan berteman juga sama admin Red Bullnya. Jadi berawal dari fan art, saya diundang langsung sama Red Bull Team dan berteman sama Red Bull adminnya juga. Dan dari fan art juga saya pertama kali mendapatkan klien ya. Jadi kalian fan art itu ibaratnya ini sih. Fan art itu ibaratnya promosi promosi gratis saja, marketing gratis gitu. Bisa fan art apapun, misalkan kayak logo tadi, kalian bisa bikin logo untuk siapa gitu kan. Kalau di logo kan kalian bisa bikin logo untuk siapa gitu, untuk usaha siapa gitu. Kalau rebranding logo, misalkan logo Starbucks kalian rebranding apa gitu kayak gimana. Atau misalkan kalian bikin vector pet, eh, peliharaannya artis siapa kalian bikin. Atau kalian misalkan vector portrait, vector wajah, artis siapa yang kalian bikin. Jadi fan art sih yang penting. Ketika kalian mulai terjun jadi dunia freelance bikin fan art itu ibaratnya kayak marketing gratis aja. Dan untuk tips-tips lainnya mungkin nanti aja kita bahas di grup kedua. Oke. Oh ini ada Terus kalian jawab pertanyaannya KMNGZ ya tadi ya. Satya, Satya dulu sebelum jadi ilustrator pernah buka jasa desain lainnya nggak? Soalnya saya sekarang cuma buka jasa vektor wajah, sketch, logo, nge-stuck. Pengen jadi ilustrator susah banget, apa ada tipsnya? Nah, ini KMN Gadget saya awalnya nggak main ilustrasi ya. Saya awalnya itu nggak main ilustrasi, tapi mainnya ke vektor wajah. Seperti saya bilang tadi, saya awalnya bikin vektor-vektor wajah untuk beberapa artis seperti saya kan senang breakdance nih, B-boy Indo, B-boy breakdance. Saya senang breakdance, ya, saya kenal beberapa ini ya, kenal beberapa selebgram breakdance juga ya, kenal beberapa selebgram breakdance. Di situ saya mulai fan art, bikin fan art vektor wajah buat mereka, mulai bikin fan art buat mereka, alhamdulillah di notice gitu kan, alhamdulillah di notice. Dan dari situ awal mendapatkan orderan dari luar sih kalau untuk uh, vektor portrait. Nah, terus awal ilustrasi, awal ilustrasi itu ya karena coba-coba juga sih, karena coba-coba juga untuk ilustrasi kayak bikin-bikin ilustrasi, kayak misalkan vektor wajah, aku bikinin ini, aku bikinin kan vektor wajah kan nggak cuma wajah doang, terus kayak bikin apa, dirobotin, bikin robot vektor wajahnya, atau dikasih mahkota segala macam, belajar-belajar kayak gitu awalnya, biar gak stuck aja gitu. Kalau misalkan vektor wajah doang kan bosen orang. Jadi biar gak stuck, apa sih yang beda bikinnya gitu. Misalnya vektor wajah, terus dibikin apa misalkan jadi karakter superhero. Jadi biar gak nge-stuck, kalian bikin si ML Gadget ini, KMN Gadget mungkin bisa kasih hal baru ke karyanya seperti vektor pet, apa dikasih apa ornamen-ornamen di sekelilingnya. Untuk belajar-belajarnya bisa ada di YouTube juga banyak untuk tutorial-tutorial gambar, atau bisa lihat-lihat karya-karya artis-artis lainnya untuk menjadi bahan inspirasi buat KMN Gadget. Oke, untuk itu aja. Oke. Oh, ada satu yang kelewat Kak, ini terakhir kayaknya ya. Harga komis berapaan Kak? Oh, Aprecio untuk harga komis. Untuk harga commission sih itu tergantung dari artisnya sendiri ya. Aku sendiri nggak bisa menentukan tiap artis harganya berapa ya. Tiap artis nggak bisa, artis sendiri sih nggak bisa menentukan tiap harganya harus berapa ya. Tapi yang bisa aku kasih saran untuk kalian misalkan yang mulai commission, mulai dari per konsep terlebih dahulu ya. Kayak nanya konsep, misalkan ada klien datang, kalian tanya dulu namanya siapa, terus konsepnya seperti apa, kalian tanyakan dengan detail. Kalau misalkan untuk kebutuhan ilustrasi, kalian bisa
atau hitung harga dari konsepnya. Misalkan karakternya berapa? Misalkan karakternya ada 4, kalian misalkan satu karakter 50.000 atau 100.000. Berarti kalau 4 karakter jadinya 400.000. Nah, ya kan backgroundnya, nambah background ada berapa nih? 100.000, tambah lagi 500, jadinya 500.000. Pokoknya untuk commission tuh, untuk satu commission tergantung dari konsepnya ya. Misalkan satu logo simple berapa gitu. Intinya kalian tanyakan dulu ke klien berapa, tanyakan dulu ke klien sebelum mulai project dengan detail di konsep-konsep apa yang mereka inginkan ketika membuat gambar. Kalau saya pribadi sih kayak gitu aja sih kalau misalkan kalian di awal-awal tuh per karakter, per konsep, per logo apapun itu kalian tentukan dulu. Tapi misalkan kalian udah ke ranah profesional biasanya itu beda lagi untuk hitung harganya. Tapi kalau untuk di awal-awal, kalian boleh kayak nyantumin harga di sosial media kalian untuk satu karakter wajah 50.000 misalkan. Untuk full body berapa gitu. Nah, kalian bisa atur sendiri untuk harga komisnya. Tapi kalau untuk peranan profesional mungkin udah beda lagi untuk hitung-hitungannya. Tapi kalau untuk awal-awal kalian bisa pakai cara paketan seperti itu. Nah, Oke, begitu ya Kak Afra. Oke, karena waktunya udah lebih 2 menit nih Kak. Sebenarnya udah cukup ya teman-teman. sampai Tidak ada yang bertanya lagi. Sudah ya. ini ada yang bertanya lagi itu terakhir. Mungkin Adanya ada yang mau tanya lagi nih, terakhir. Boleh dikasih kesempatan. ada. Nggak ada ya? Tidak ada sepertinya, Kak. Oke, oke. Oke. Kalau sudah tidak ada, berarti kelasnya udah bisa kita tutup ya, Kak ya. Maksudnya pertemuan Zoom-nya. Selanjutnya, diskusi selanjutnya akan dilanjutkan di grup tentunya nanti ya. Oke, teman-teman bisa bertanya bebas di grup nanti akan direspon sama Kak Tio. Tapi kalau misalnya Kak Tio nggak bisa respon cepat, mohon maklum ya. Kak Tio kan sibuk orangnya ya. Tapi insya Allah akan Iya, direspon. pasti direspon sih, karena itu Oke. udah jadi kewajiban saya seorang mentor. Jadi, Mm-mm. misalkan kalian pengen bertanya, tinggal di ini aja ya di add gitu. Kalau misalkan di grup Mm-mm. gitu, kalau misalkan kalian nge-add saya, kalau nge-tag saya itu, biasanya langsung ada notifnya. Iya, benar. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya di tag aja, atau misalkan pengen urgent banget, bisa kalian chat langsung aja. Ya, benar. Nanti kalau misalnya ada yang saya banyak nih pertanyaannya juga nanti akan bantu disortir sama Kak apa namanya? Kak Ria ya, Kak Ria Astornya. Nanti akan dibantu sama Kak Ria buat selalu ngingetin mentornya untuk jawab gitu ya, teman-teman. Jadi jangan ragu untuk bertanya di grup gitu ya. Itu gunanya. Manfaatkan 2 minggu teman-teman gitu ya. Oke, sepertinya sudah cukup ya malam ini kita berdiskusi sangat panjang sekali dan sangat banyak banget ilmu yang kita dapatkan ya. Semoga teman-teman ilmunya bermanfaat gitu untuk teman-teman. Terima kasih banyak Kak Tio atas waktunya, terima kasih banyak ilmunya. Terima kasih untuk semua peserta juga yang antusias mengikuti kelas ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau misalnya saya ada salah dalam perkataan maupun selama Zoom ini. Kalau begitu saya pamit undur diri ya, Kak Tio. Saya izin tutup juga Zoom-nya. Sampai bertemu di kelas berikutnya. Terima kasih. Selamat istirahat semuanya. Selamat istirahat Kak Tio, semuanya. Kak Maming, semuanya ya. Semuanya, terima kasih. Terima kasih Kasih banyak, Kak. Kak Fauzia, dan lain-lain. Ya, Izin pamit ya, Kak. oke. Terima kasih semuanya.